Mungkin beberapa dari kalian bakal takut nih untuk nonton anime ini, apalagi yang masih bocil-bocil. Kenapa? Karena terlalu banyak waifu yang seksi. Tapi di review anime kali ini, Mima akan rekap dengan sangat rapi. Jadi kalian bisa nonton dengan santai, bahkan bisa nobar sama siapa aja. Anime ini sebenarnya banyak loh makna baiknya. Megami no Cafeteria adalah anime yang menceritakan tentang seorang pria bernama Hayato Kasukabe yang baru saja ditinggalkan mendiang neneknya. Siapa sangka, neneknya ini mempunyai kafe di pesisir pantai. Hayato terpaksa harus balik kampung untuk mengurus proses hak warisnya. Rencananya, Hayato akan menjadikan kafe ini menjadi lahan parkir saja, jadi Hayato tidak perlu repot-repot menjaga. Tapi di sini Hayato malah menemukan keadaan yang mengejutkan, di mana kafe ini ditinggali oleh 5 gadis cantik. Mengetahui kalau kafe akan diambil alih oleh Hayato, mereka berlima bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Bahkan mereka mencoba membujuk Hayato meneruskan bisnis neneknya saja. Apakah bujukan para gadis ini berhasil meluluhkan hati Hayato? Kalau penasaran, berarti udah saatnya kita masuk ke dalam ceritanya. Inilah dia Megami no Cafeteria. Seorang pria bernama Hayato Kasukabe mendatangi sebuah kafe pesisir pantai yang sudah tutup karena sang pemiliknya sudah meninggal dunia dan pemilik kafe ini adalah nenek dari Hayato. Kedatangan Hayato ke sini adalah untuk memproses perubahan bangunan untuk dijadikan lahan parkir. Hayato tidak sanggup kalau harus meneruskan bisnis neneknya ini, karena Hayato ini juga seorang mahasiswa di Universitas Tokyo. Saat Hayato memikirkan warisan ini, tiba-tiba seorang gadis muncul di hadapan Hayato. Tentu saja Hayato panik, kenapa ada gadis di dalam rumah neneknya? Lebih parahnya lagi, gadis cantik yang tinggal di tempat ini tidak hanya 1, melainkan 5. Karena keadaan Hayato juga mengejutkan, tentu saja salah satu dari mereka pun meninju Hayato. Dalam posisi terikat, para gadis mulai memperkenalkan diri. Ada Oka Makozawa, Akane Hoji, Rehotu Kishima, Shiragiku Ono, dan Ami Suruga. Mereka adalah pekerja paruh waktu yang sudah menemani nenek. Itulah kenapa mereka tinggal di sini. Hayato juga menjelaskan, Hayato ingin mengambil alih hak warisnya. Mendengar hal ini, mereka berlima tidak terima. Toh selama ini yang mengurus nenek adalah mereka. Sedangkan Hayato acuhkan kepada nenek, padahal sudah tua loh. Hayato pun menjelaskan alasannya tidak tinggal di sini karena saat SMA, Hayato dan neneknya bertengkar. Bahkan Hayato tahu neneknya meninggal dari petugas yang menghubunginya. Tapi walaupun begitu, Hayato tetap ahli waris kan, mereka berlima harus segera pergi dari tempat ini. Para gadis pun berdiskusi memikirkan nasib mereka yang harus meninggalkan tempat itu. Yang jadi bingung, mereka ini belum mempunyai uang banyak, ada yang masih kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan tetap. Di sini Riho pun mempunyai ide bagaimana kalau salah satu dari mereka menggoda Hayato. Laki-laki pasti akan takluk kalau digoda kan? Dan setelah tergoda, barulah mereka membujuk Hayato untuk jangan jual kafe ini. Tapi sepertinya tebakan Riho ini salah. Walaupun Hayato sedang dengan kelima gadis, mau digoda pakai pakaian seksi pun, Hayato tidak mudah luluh. Dia malah berbalik marah ketika ada yang pakai baju seksi. Merasa misinya belum berhasil, Riho memancing Shiragiku untuk minum wine. Shiragiku ini gampang mabuk, dan ketika mabuk, dia tidak terkendali. Tapi karena Riho lupa mengatur rencana dengan Ami juga, di sini Ami malah menarik Shiragiku menjauh dari Hayato dan segera memarahi Hayato karena Ami kira Hayato lah yang sudah membuat Shiragiku seperti ini. Misi Riho pun tetap gagal. Di keesokan harinya, Hayato kedatangan kontraktor yang akan merubah tempat ini menjadi parkiran. Para gadis jadi semakin panik karena pengusiran mereka semakin dekat kan. Tapi anehnya, setelah proses diskusi selesai, Hayato tiba-tiba teringat kenangannya membuka kafe ini bersama neneknya. Betapa proses itu sangat berat, bahkan nenek Hayato harus meminjam uang dari orang yang sangat menyebalkan. Karena sedang teringat neneknya, Hayato pun menanyakan kepada Aoka, bagaimana saat-saat terakhir neneknya, apakah dia kesakitan atau kesepian? Di sini Oka memberitahu kalau nenek meninggal dengan tenang, bahkan terlihat seperti tidur, karena sebelumnya mereka berlima memang tertawa bersama. Mendengar hal itu, Hayato pun berterima kasih karena mereka berlima sudah membuat neneknya tidak kesepian. Setelah mengatakan itu semua, Hayato meminta Oka segera membawa buku besar kafe. Hayato akan membatalkan pengalihan lahan, dia akan melanjutkan perjuangan neneknya. Hayato akan cuti kuliah selama 1 tahun. Hayato ingin melihat apakah bisnis ini akan bertahan selama itu. Jika tidak, maka kafe ini akan dijadikan lahan parkir. Karena mereka berlima tidak punya uang untuk pindah, mereka pun mau untuk membantu Hayato, walaupun harus 1 atap. Hari demi hari mereka pun melalui bersama, dari merapikan rumah sampai membersihkan kafe yang sudah lama tidak terpakai. Di sini Shiragiku pun datang mengajak Hayato makan bersama. Awalnya Hayato menolak, untuk apa makan bersama? Toh mereka tidak akrab.
Tapi di sini Shiragiku tidak menyerah. Shiragiku memberitahu Hayato kalau ini adalah salah satu wasiat dari nenek untuk tetap dipatuhi. Karena dengan begini suasana rumah akan hangat. Dengan terpaksa Hayato pun menurutinya, dan di momen inilah Hayato bisa merasakan kehangatan yang mungkin neneknya rasakan. Hayato jadi tenang, karena ternyata nenek memang tidak kesepian. Singkat cerita, Hayato membahas rencana pembukaan kafe, bagaimana mereka harus membagi tugas. Di sini Riho dan Aoka adalah salah satu yang sulit menerima Hayato. Maka dari itu mereka meminta Hayato dulu menunjukkan kemampuannya, minimal buatlah kopi. Sebagai cucu pemilik kafe, Hayato sangat yakin kemampuannya luar biasa. Toh Hayato pernah diajarin neneknya juga. Tapi saat kopi dihidangkan, terbukti kalau kopi buatan Hayato sangat tidak enak. Tentu saja mengetahui fakta itu, Hayato jadi terpukul. Saking frustasinya, Hayato terus berlatih. Tapi ya sejauh ini tidak ada kemajuan. Saat Hayato mengeluh hal ini itu, terdengar suara Akane yang meminta Hayato untuk diam. Akane sedang mengerjakan sesuatu. Dia butuh keterangan. Sebelum Akane kembali memulai kegiatannya, Akane pun pergi buat kopi. Dia akan membuatnya sendiri. Merasa Akane ini agak songong karena ingin buat kopi sendiri, Hayato menantang Akane, buatkan kopi untuk Hayato juga. Tapi kali ini Hayato malah menemukan fakta baru, karena ternyata kopi buatan Akane ini sangat enak. Dengan menahan rasa gengsi, Hayato pun meminta Akane mengajarkannya membuat kopi, dan untungnya Akane mau-mau saja, toh ini semua demi kesuksesan kafe ini. Singkat cerita, besok kafe Familia sudah akan kembali dibuka dan sebelum memulainya, Hayato membayar gaji para gadis bulan lalu yang belum nenek bayarkan kepada mereka. Tentu saja mereka berlima heran dari mana Hayato mendapatkan uang sebanyak ini. Dengan wajah percaya diri, Hayato memberitahu kalau saat ini saham miliknya yang sudah dia simpan sejak SMA sedang mengalami kenaikan yang luar biasa. Dari uang itu, Hayato juga akan menambah modal kafe. Tentu saja, mereka semua jadi senang. Pasti kafe ini akan semakin maju dari sebelumnya. Tapi sayangnya kebahagiaan itu sebentar saja. Di sore harinya Hayato menemukan laptopnya rusak karena kecerobohan Ami. Dan selain itu, perusahaan di mana Hayato menyimpan saham tiba-tiba mengalami penurunan drastis. Hayato tidak bisa menjual sahamnya dan pada akhirnya tabungan Hayato yang ada di saham pun habis perlahan-lahan. Dari kejadian itu Hayato pun meminta para gadis paham. Mereka hanya bisa mengandalkan pendapatan dari kafe, maka mereka harus bisa bekerja keras. Sejauh ini, pembukaan memang berjalan lancar. Pelanggan yang rindu kafe ini mulai berdatangan dan tentu saja kopi buatan Hayato mendapat respon positif dari mereka. Sampai pada akhirnya, kafe pun kedatangan orang yang sangat Hayato benci, yaitu Tuan Fua, orang yang sering meminjamkan uang kepada neneknya. Tapi sifat Tuan Fua ini sangat menyebalkan dan tidak sopan. Sejak dulu sering menghina nenek dan kafe ini. Para gadis jadi khawatir Hayato akan terpancing omongan pedas dari Tuan Fua. Tapi seiring berjalannya waktu, malah para gadislah yang tidak tahan, karena ucapan Tuan Fua sangat pedas. Lebih parahnya lagi, ketika para gadis mulai mengeluh, Tuan Fua malah mengangkat rok Shiragiku dan mengecap mereka semua pelacur. Tentu saja, ini sudah sangat keterlaluan. Hayato pun segera mengusir Tuan Fua. Untungnya banyak pengunjung yang menyaksikan ini semua. Mereka mendukung tindakan Hayato. Merasa sudah tersudutkan, Tuan Fua pun segera pergi dari tempat ini. Melihat Hayato melindungi dengan baik, para gadis pun mulai menaruh harapan kepada Hayato. Menjalankan bisnis tidaklah mudah, pasti ada naik turunnya. Dan sekarang kafe sedang mengalami penurunan, pengunjung semakin sepi nih. Mengingat sebentar lagi ada festival Sakura, Hayato pun memutuskan akan buka stand di festival juga. Hayato meminta bantuan Aoka untuk merubah seragam mereka. Mengingat Aoka ini memang mahasiswa desainer kan? Tentu saja mendapat tugas itu, Aoka menerimanya dengan senang hati. Hari festival tiba dan yang menjadi stand di festival hanya Hayato, Ami, dan Aoka. Tapi karena Aoka semalam begadang membuat seragam, Aoka jadi mengantuk. Untuk menghilangkan kantuknya, Aoka pun izin pergi ke toilet. Tapi selesai dari toilet, Aoka tidak sengaja menyenggol salah satu pengunjung. Tapi mungkin karena kecantikan Aoka, para pria ini malah berbalik mengganggu Aoka, mengajaknya berjalan-jalan bersama. Tentu saja Aoka berusaha menolaknya. Dia segera pergi ke stand untuk meminta bantuan Hayato. Tentu saja Hayato mengusir mereka dengan cara baik dan sopan agar tidak memicu keributan. Tapi para pria ini tidak menyerah, mereka malah berbalik memarahi Hayato. Untungnya para pedagang sekitar sana ikut membantu dan alhasil mereka bertiga pun akhirnya pergi dari tempat ini. Tapi sayangnya itu bukan akhir pertikaian karena di keesokan harinya stand Cafe Familia malah jadi berantakan. Mereka yang ada di sana curiga, ini tindakan tiga pria yang kemarin. Salah satunya adalah cucu Tuan Fua. Tidak heran mereka berani. Karena sudah tidak kondusif lagi, Hayato menutup Cafe Familia di festival ini.
Keputusan yang diambil bukan karena menyerah, melainkan Hayato akan menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan gerobak yang pernah neneknya pakai dulu. Dengan hiasan sederhana, gerobak ini kembali terlihat baru. Mereka akan tetap berjualan di sudut lain dari festival. Riho sebagai ahli media sosial tentu saja menyebarkan info tentang lokasi booth Cafe Familia yang baru. Berkat promosi dan tampilan yang unik, gerobak Cafe Familia pun didatangi pengunjung yang sangat banyak. Di malam harinya, ketika mereka perjalanan pulang, sialnya mereka bertemu dengan geng dari cucu Tuan Fua lagi. Mereka ini tidak menyerah, bahkan mereka berniat untuk menghancurkan gerobak. Mereka tidak takut hukum, Tuan Fua kan kebal hukum di daerah sini. Melihat Hayato dipukul, Ami sebagai ahli karate tidak bisa menahan lagi amarahnya. Hari ini Akane tidak masuk kerja karena jadwal liburnya. Akane memang selalu menghabiskan hari liburnya dengan band yang sampai saat ini masih dirahasiakan dari para gadis. Para gadis dan Hayato jadi penasaran kenapa sih Akane menyembunyikannya. Tapi dengan kebetulannya, Hayato yang sedang membeli oven baru mendengar obrolan gadis di sampingnya membahas band indie yang akan tampil. Hayato pada saat itu curiga apakah itu Akane, dan saat didatangi ternyata memang iya. Penampilannya sangat luar biasa, sosok Akane di sini seperti lebih hidup. Hayato pun menyapa Akane selesai dia tampil. Tentu saja Akane terkejut kenapa Hayato bisa tahu dia tampil di mana. Dengan terpaksa mereka pun pulang bersama. Di sini Hayato menanyakan kepada Akane kenapa menyembunyikan bandnya dari para gadis yang lain. Akane pun memberitahu kalau Akane sebenarnya malu bermain band seperti ini. Mereka hanya main-main saja. Dengan pernyataan itu, Hayato menyadarkan Akane kalau orang yang bermain band dengan seenaknya tidak akan bisa membuat lagu sekeren itu. Bahkan Hayato sampai membeli CD-nya. Tentu saja Akane tersipu malu. Hayato pun memberi saran kepada Akane untuk merubah nama bandnya juga. Misal, para gadis keren berkumis. Mereka ini kan para gadis yang garang, terdengar menarik bukan? Tentu saja Akane menolak, nama itu sangat memalukan. Tapi walaupun pada saat itu Akane menolak, diam-diam Akane berdiskusi dengan para gadis tentang nama aneh itu, apakah cocok atau tidak. Tentu saja mereka tertawa karena terdengar aneh. Tapi sejauh ini menurut Riho, nama itulah yang mudah diingat saking uniknya. Seharian ini Akane bersikap aneh. Biasanya dia pendiam. Hari ini Akane malah jadi sering memberi saran kepada para gadis, termasuk Hayato. Hayato terus memperhatikan dan saat kafe tutup barulah Hayato menanyakan kepada Akane apa yang terjadi kepadanya. Apakah Akane akan meninggalkan mereka semua? Terlihat dari sikap Akane yang lebih hangat dari biasanya. Akane pun akhirnya memberitahu Hayato kalau minggu ini dia memang akan pergi dari rumah ini. Gaji Akane akan diserahkan kepada Hayato untuk merapikan rumah saja. Akane harap Hayato bisa paham keadaannya, karena ini berkaitan dengan keluarga Akane. Berpisah seperti ini tentu saja tidak pas, maka dari itu di keesokan harinya Hayato meminta Akane membuatkan kopi untuknya. Sebentar lagi kan Akane akan pulang. Sambil menyuguhkan kopi, Akane pun mulai mau membuka cerita kenapa dia mau menuruti keluarganya kali ini. Jadi keluarga Akane ini adalah keluarga terhormat. Sudah 200 tahun mereka menjadi keluarga yang sangat terpandang di Jepang. Ayah Akane meninggal baru-baru ini dan tentu saja warisannya jatuh ke tangan Akane. Tapi karena Akane tidak suka hidup seperti budaya keluarganya, Akane meminta ibunya memberi waktu Akane melakukan apa yang diinginkan selama 1 tahun. Tapi sepertinya ibu Akane tidak bisa menunggu selama itu. Ibu Akane meminta Akane segera pulang karena harus kembali mengurus perusahaan keluarga. Dan juga ada calon suami yang akan dijodohkan. Harus ada penerus keluarga ini kan? Di tengah perbincangan, tiba-tiba para gadis keluar. Mereka ternyata mendengar semua obrolan itu. Mereka memohon kepada Akane agar jangan menyerah begitu saja. Mereka sangat menikmati kebersamaan ini. Apakah Akane suka menjalani hidup yang dituntut seperti itu nantinya? Mendengar hal itu, Akane pun menangis. Dia akhirnya memohon kepada Hayato untuk membantunya menghadapi ibunya. Untungnya Hayato mau membantu Akane. Maka dari itu di keesokan harinya Hayato dan Akane pun mengobrol bertiga dengan ibu Akane. Dari pembukaannya, ibu Akane sudah menunjukkan kekecewaan kepada Akane yang bersikap tidak selayaknya keluarga Hoji. Dari warna rambut sampai pakaiannya sangat berbeda. Akane sudah terlalu lama membuang waktu. Akane tidak pernah serius melakukan sesuatu hal. Mendengar hal itu tentu saja Hayato tidak setuju. Dia pun membela Akane dengan memberitahu bagaimana Akane bisa membuat band dengan lagu yang bagus dan juga Akane ini hebat membuat kopi. Sebagai pembuktian, Hayato meminta Akane membuatkan kopi untuk ibunya. Saat kopi mulai disajikan, Hayato meminta ibu Akane untuk bisa fokus kepada rasa kopi itu sendiri. Dari sanalah nanti ibu Akane bagaimana akan paham sudah berapa jauh Akane bekerja keras untuk bisa di titik ini. Ibu Akane pun mulai meminum kopi buatan Akane dan ternyata responnya positif.
Dari kemajuan ini, Ibu Akane sudah menganggap kalau Akane berhasil menemukan jalan yang ingin ditempuhnya. Maka dari itu, Akane boleh hidup sesuai apa yang Akane inginkan, asalkan hal itu bisa membuat Akane maju. Mendengar itu tentu saja Akane sangat berterima kasih. Para gadis yang diam-diam menguping pembicaraan otomatis ikut keluar dan mengucapkan terima kasih juga. Sebelum berpisah, Ibu Akane menyarankan kepada Akane untuk mulai membuka hati mencari cinta juga. Kejarlah Hayato. Dari raut wajah Akane, Ibu Akane langsung tahu kalau Akane suka kepada Hayato. Tentu saja di sini Akane sangat malu untuk mengakuinya. Tapi siapa sangka dari masukan ibunya itu, Akane jadi mau lebih terbuka menunjukkan perhatiannya kepada Hayato. Bahkan Akane memberitahu Hayato kalau nama bandnya sudah diubah sesuai dengan apa yang Hayato sarankan. Dan ucapan itu Akane sampaikan di depan yang lainnya. Riho tentu saja jadi curiga apa yang terjadi di antara Akane dan Hayato. Karena sudah masuk musim panas, Hayato akan membuka kafe yang lebih dekat dengan pantai. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kafe pondok pun resmi dibuka. Karena posisinya memang strategis, tentu saja kafe ini jadi sangat ramai dikunjungi. Tapi karena sedang musim panas, Riho yang suka melakukan hal semaksimal mungkin mulai merasakan kelelahan. Saking lelahnya, Riho pun pingsan. Tapi walaupun begitu, di keesokan harinya, karena tubuhnya memang sudah fit, Riho kembali melayani pelanggan dengan semaksimal mungkin. Di sini Shiragiko mengingatkan Riho untuk jangan memaksakan diri. Kemarin semua orang khawatir, apalagi Hayato, dia sangat-sangat khawatir. Mendengar hal itu, Riho jadi tersentuh. Oh, ternyata Hayato memperhatikannya juga ya. Saat Riho kembali sibuk melayani pelanggan, kafe tiba-tiba kedatangan kru TV. Saking terkenalnya, kafe ini ternyata berhasil mengundang mereka untuk datang. Tapi salah satu kru yang bernama Nomura ternyata mengenal Riho. Kenapa mereka bisa saling kenal? Di sini terungkap kalau Riho dulunya adalah aktris cilik terkenal. Mereka pernah satu proyek bersama. Tentu saja semua yang mendengar perbincangan itu jadi sadar dengan sosok Riho hari ini. Mereka merasa heran, kenapa artis tiba-tiba berubah menjadi pelayan kafe. Karena Riho tidak suka identitas di masa lalunya terbongkar, Riho pun memutuskan pergi dari tempat ini. Saat kejadian itu, Riho jadi mengurung diri. Dia kembali teringat masa lalunya yang ternyata cukup menyedihkan. Riho ini memang aktris terkenal dan sikap bekerja keras maksimalnya memang terbentuk sejak dia menjadi aktris. Walaupun masih kecil, Riho selalu melakukan yang terbaik. Sayangnya di mata ayahnya itu malah terlihat sangat mengkhawatirkan. Riho seharusnya menikmati masa kecilnya dengan bermain, bukan syuting. Berbeda dengan ibunya yang selalu mendukung Riho bekerja. Bisa dikatakan ibunya terlihat terlalu memanfaatkan Riho. Karena adanya perbedaan pandangan orang tua Riho pun bercerai. Ayahnya meninggalkan Riho dan tawaran Riho syuting jadi ikut berkurang. Semua itu karena permintaan ayahnya yang meminta stasiun TV untuk mengurangi jadwal Riho. Tentu saja berkurangnya tawaran muncul di TV sangat membuat Riho sedih. Alasannya selalu bekerja sebaik mungkin adalah untuk mendapatkan pujian dari ibunya. Sejak berkurangnya tawaran itu, alhasil perhatian ibunya malah ikut berkurang. Selama Riho mengalami kesedihan yang luar biasa, Hayato dan para gadis menghibur Riho untuk bisa menerima keadaannya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Yang penting Riho menjadi dirinya yang sekarang. Tapi Riho harus mengingat keadaannya sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Semua itu untuk kebaikan Riho kan? Dan setelah mendapatkan semangat dari teman-temannya, Riho pun berangsur membaik dan ceria seperti biasa lagi. Di hari lainnya, saat kafe baru saja tutup, tiba-tiba sosok Ouka datang. Tapi entah kenapa hari ini Ouka terlihat lebih galak. Tentu saja yang ada di sana jadi penasaran apa yang sudah terjadi kepada Ouka. Berbeda dengan Hayato sih, di sini Hayato malah langsung melemparkan pertanyaan, siapakah kamu? Nah, dari pernyataan itu terungkap, kalau gadis yang ada di depan mereka ini ternyata memang bukan Ouka, melainkan adik kembar dari Ouka, yaitu Kika. Kedatangan Kika kali ini adalah untuk memeriksa keadaan kakaknya, semua ini perintah dari orang tua mereka. Kika menunjukkan kekecewaan kepada Ouka karena hidup seperti ini. Tidak fokus dengan masa depan dan malah sibuk menjadi pekerja lepas di kafe kecil. Selain mengomentari kafe, Kika juga mengomentari kepribadian dari semua gadis termasuk Hayato. Perkataan Kika ini sedikit demi sedikit mengeluarkan kata-kata yang pedas. Karena semua perkataan Kika ini sudah sangat keterlaluan, Ouka pun pada akhirnya menampar Kika. Setelah Kika pergi, Ouka meminta maaf kepada semuanya atas perbuatan adiknya. Semua ini terjadi mungkin karena mereka tidak bisa mengikhlaskan Ouka hidup bebas. Keluarganya memang mempunyai tradisi masuk universitas terbaik. Dari kejadian itu, Hayato beberapa kali melihat orang mencurigakan mirip Kika yang mengintip ke kafe. Maka dari itu, Hayato melaporkan kepada Ouka kalau sepertinya adiknya itu ada niatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Besok, Hayato memberi Ouka libur agar bisa berbaikan dengan adiknya. Ouka pun mengambil kesempatan itu karena dia juga tidak ingin terus bertikai dengan keluarganya sendiri. Saat Ouka izin pergi menemui Kika, tidak disangka-sangka ternyata Kika sudah ada di depan rumah. Kedatangan Kika adalah untuk meminta maaf juga dan ingin mengungkapkan apa yang dia rasa.
Jadi Kika merasa kesal dengan sikap kakaknya yang selama ini malah menghindar dari keluarga aslinya. Bahkan Kika merasa cemburu kenapa Ouka bisa membuatkan baju untuk para gadis di kafe. Tapi untuk Kika belum pernah. Betapa Ouka lebih menganggap keluarga yang di kafe lebih berharga. Kika dan orang tua mereka sebenarnya sangat mengkhawatirkan Ouka. Di sini Ouka menenangkan adiknya kalau mungkin suatu hari Ouka akan membuatkan baju yang bagus untuk Kika. Walaupun hidup Ouka kini hanya menjadi mahasiswa universitas biasa dan pelayan kafe, Ouka bahagia, banyak yang menyayanginya. Kika tidak perlu khawatir. Momen inilah keduanya akhirnya bisa mencairkan suasana. Bahkan Kika juga memperbaiki hubungannya dengan para gadis. Karena sudah bekerja keras tanpa libur, Hayato pun mengajak para gadis berendam di pemandian air panas. Tentu saja mereka semua sangat senang untuk pergi ke sana. Akane yang masih belum mendapatkan hati Hayato mencurigai kalau Riho juga mempunyai perasaan yang sama. Terlihat bagaimana hari ini Riho mencoba dekat terus dengan Akane. Akane tidak ingin kesempatannya hilang begitu saja. Maka dari itu saat mereka membersihkan diri, Akane memberitahu Riho kalau Akane akan menyatakan perasaannya loh kepada Hayato. Akane harap mereka berdua bisa bersaing dengan baik. Setelah berendam, Ami meminta Hayato dan Riho untuk berbelanja. Malam ini adalah jadwal Riho untuk masak. Mendapatkan kesempatan berduaan, Riho menanyakan kepada Hayato tentang pandangannya kepada para gadis. Dan sejauh ini Hayato senang-senang saja karena mereka sudah membantu Hayato menjalankan bisnis kafe. Karena sebentar lagi sampai rumah, Riho tiba-tiba teringat tentang ucapan Akane yang akan menyatakan cinta. Maka dari itu Riho pun memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Hayato tentu saja kaget dengan ucapan Riho. Tapi di momen ini Hayato langsung menjawab kalau dia senang mendapatkan pengakuan cinta dari Riho sekaligus dari Akane juga. Ternyata tadi malam Akane sudah menyatakan cinta duluan. Tapi jawabannya akan tetap sama. Hayato belum memikirkan sampai hal itu. Hayato ingin memajukan kafe dengan baik, kalau bisa lebih baik dibandingkan neneknya. Masa depan Hayato masih panjang, menyelesaikan kuliah saja belum. Mendengar itu Riho tidak kesal, dia malah merasa lega, karena berarti Hayato tidak akan memilih salah satu dari mereka untuk saat ini. Di malam hari saat Hayato ingin pergi ke toilet, tiba-tiba Hayato melihat ada cahaya menyala dari kamar nenek. Dan saat dilihat, ternyata ada Shiragiku yang sedang membuka lemari nenek. Karena penasaran, Hayato pun menanyakan kepada Shiragiku ketika mereka pergi berdua membeli bahan masakan. Shiragiku pun memberitahu kalau selama ini dia memang sedang mencari foto sekaligus resep masakan masa lalu nenek saat menjadi koki di Spanyol. Mendengar hal itu, Hayato terkejut karena Hayato memang tidak tahu pekerjaan neneknya sebelumnya itu apa. Shiragiku merahasiakannya karena itu janji yang Shiragiku buat sejak dulu. Kenapa Shiragiku sangat terikat dengan nenek dibandingkan gadis lain? Karena Shiragiku adalah anak dari rekan kerja nenek dan pertemuan pertama mereka terjadi memang sudah lama, termasuk dengan Hayato juga. Alasan nenek menyembunyikan pekerjaan yang dulu karena nenek tidak mau Hayato merasa bersalah sudah membuat nenek tinggal di sini. Mendengar semua penjelasan itu, tentu saja Hayato jadi murung. Dia merasa sangat bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Hayato merasa menjadi cucu yang tidak tahu diri dan egois. Nenek memang akan mengelola restoran di Tokyo, tapi karena orang tua Hayato meninggal, nenek jadi mengubur mimpinya untuk bisa tetap bersama Hayato. Karena kesedihan Hayato berkepanjangan, Shiragiku pun kembali meyakinkan Hayato kalau semua keputusan yang nenek ambil adalah keputusan terbaik. Bahkan nenek sendirilah yang mengatakan kalau hidup bersama Hayato adalah hal yang sangat membahagiakan. Semua ucapan neneklah salah satu yang membuat Shiragiku yakin untuk mendukung Hayato membangun kembali kafe suatu hari nanti. Karena betapa besarnya rasa cinta nenek kepada Hayato. Di tengah perbincangan, tiba-tiba para gadis datang, menangis memberitahu Hayato kalau mereka akan mendukung Hayato juga demi nenek. Dan scene pun membawa kita ke masa depan, di mana ada seorang gadis datang memanggil Hayato Papa. Gadis ini bahkan sempat menanyakan kenangan masa lalu Hayato dengan ibunya yang ada di foto ini. Tapi, di dalam foto ini tidak hanya ada satu gadis, melainkan 5. Jadi, kalian bisa tebak nggak siapa sih ibu dari anak ini? Nah, loh, disuruh mikir kan jadinya? Tapi seru juga ya anime ini karena mengajarkan kita untuk berani ambil resiko mengejar mimpi. Betapa Hayato dan para gadis berjuang membesarkan kafe. Walaupun Hayato repot nih sama kelakuan para gadis cantik. Kalau kalian nonton full animenya, aduh, bikin geleng-geleng kepala deh. Emang ada ya orang yang kayak begitu? Oke deh, makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.